Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah berada di semester 2. Jadi, anak-anak tentunya harus giat lagi belajar ya. Kemudian tingkatkan dari semester sebelumnya. Nah, saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua, dan tentunya berolahraga. Anak sekalian, jangan lupa ya jika keluar rumah, silakan jaga jarak dan tentunya pakai masker karena sekarang masih pandemi COVID. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, pada pertemuan kali ini, di materi pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, akan kita pelajari adalah tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku masa kecil, materinya, gerak bertumpu dengan tangan, kemudian gerak bergantung dalam senam lantai. Ini akan kita pelajari. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak bertumpu pada tangan dengan runtun dan percaya diri. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempraktikkan gerak saling mendorong secara tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak bergantung dengan runtun dan percaya diri. Kemudian yang keempat, siswa dapat mempraktikkan gerak bergantung dalam senam lantai. Nah, anak-anak sekalian, kita bisa lihat gambar di sini. Dulu Beni pernah ikut paman ke sanggar senam. Jadi Beni diajari paman gerak kekuatan. Kemudian Beni menceritakan pengalamannya kepada Bapak Guru. Teman-teman juga mendengarkan. Beni melakukan gerak saling mendorong dengan bertumpu pada tangan. Nah, anak sekalian, selain yang dilakukan oleh Beni, sebutkan gerakan bertumpu dengan tangan yang lain yang kalian ketahui. Tentunya masih banyak gerakan bertumpu dengan tangan yang bisa kita praktekkan. Salah satunya tadi yaitu saling mendorong dengan teman. Nah, gerakan bertumpu dengan tangan. Jadi cara melakukannya, saat bergerak tubuh harus seimbang. Coba lakukan gerak saling mendorong bersama teman. Pertama, berdiri di hadapan temanmu. Kemudian pertemukan telapak tangan kalian. Kemudian berdiri tegak, kaki kanan berada di depan. Dengarkan aba-aba dari guru. Kemudian saat aba-aba mulai, lakukan gerakan saling mendorong. Saat aba-aba berhenti, maka hentikan doronganmu dan lakukan berulang-ulang. Nah, bertumpu pada tangan akan melatih kekuatan ya. Khususnya melatih kekuatan tangan atau melatih kekuatan otot tangan. Jadi, saya jelaskan kembali bahwa posisi saling mendorong dengan bertumpu pada tangan merupakan salah satu latihan kekuatannya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu gerak bergantung. Nah, pengalaman Udin saat masih kecil seru sekali. Ayah mengajak
Udin bergantung di pohon. Kata ayah, bergantung dapat melatih keseimbangan. Awalnya ayah memegangi Udin. Selanjutnya Udin mencoba sendiri bergantung selama 8 hitungan. Lalu Udin ulangi lagi dengan hitungan yang sama. Ini salah satu cara untuk gerak bergantung ya. Salah satunya itu bergantung di pohon. Nah, ini juga merupakan salah satu gerak senam dasar ya untuk melatih kekuatan. Nah, ini adalah salah satu posisi bergantung dalam senam lantai. Jadi anak-anak sekalian ini bisa dipraktekkan jika mempunyai alat bergantung ya. Tadi yang pertama, kemudian yang ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa banyak bergerak membuat bugar dan sehat. Nah, Udin dan teman-teman aktif bergerak. Jadi mereka berlatih keseimbangan dengan bergantung. Tempat bergantung harus kukuh dan kuat. Selain itu, kita harus berhati-hati untuk menjaga keselamatan diri. Nah, sekalian, jika ingin bergantung, carilah palang yang kukuh dan kuat. Gunakan kekuatan tangan untuk bergantung. Minta bantuan ya kepada orang tua atau guru untuk mengawasi. Nah, di sini kita bisa melihat ya, Udin dan teman-teman bermain bersama. Mereka mencoba bergantung di palang besi. Nah, Udin, Beni, dan Edo mencoba bersama-sama. Nah, kemudian Siti menghitung berapa lama mereka dapat bertahan. Nah, Udin sering berlatih bersama ayah. Udin dapat bertahan bergantung paling lama. Nah, wah, Udin hebat sekali, kata Siti. Terima kasih Siti, itu karena aku sering berlatih, kata Udin. Seperti itu ya, karena mereka sering bergantung, makanya Udinlah yang paling lama bergantung. Nah, setelah kita mempelajari materi tadi, ada tugas untuk anak-anak sekalian. Tentunya ini materi sangat simpel, bisa dilakukan di rumah dan bisa dipelajari kembali. Nah, yang pertama, tuliskan cara melatih kekuatan tangan dengan permainan mendorong dan bergantung di palang. Jadi bergantungnya bisa di kayu atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, coba lakukan kedua latihan tersebut. Artinya coba praktekkan ya latihan tadi pertama bertumpu dengan tangan, kemudian yang kedua bergantung. Baik anak sekalian, sekian dulu materi PJOK kali ini. Amati kembali videonya jika belum mengerti dan jika belum dipahami silakan bertanya kepada kami. Baik. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, sekian dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Nah, anak-anak sekalian, kita masih tetap melanjutkan pembelajaran PJOK di semester 2. Jadi anak-anak sekalian, kita harus belajar lagi, lebih giat lagi ya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah dan juga membantu orang tua. Dan tentunya olahraga. Nah, anak-anak sekalian, jika kalian bermain di luar rumah atau pergi keluar rumah, silakan jaga jarak dan tentunya pakai masker. Ipin, butang apa ni? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini di materi pembelajaran PJOK,
pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, kita akan mempelajari mengenai masih di tema 5, pengalamanku, dengan subtema 1, pengalaman bersama teman. Kemudian dengan materi yang sama, yaitu gerak bertumpu dengan tangan. Kemudian yang kedua, gerak bergantung dalam senam lantai. Jadi materi kali ini kita dibantu oleh teman atau keluarga ya. Jadi dalam memperagakannya kita harus diawasi oleh orang tua, dan jika kita mempunyai teman sepermainan, kita bisa dibantu teman sepermainan untuk melakukan gerakan praktek dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak bertumpu pada tangan dengan runtun dan percaya diri. Kemudian yang kedua, siswa dapat memperhatikan gerak saling mendorong secara tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak bergantung dengan runtun dan percaya diri. Kemudian yang keempat, siswa dapat mempraktikkan gerak bergantung dalam senam lantai. Nah, anak-anak sekalian, inilah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, anak-anak sekalian, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai Beni yang sedang melakukan gerak bertumpu ya, tentunya bersama temannya. Dan kita sekarang masih melanjutkan materi ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Guru atau Paman Beni itu sedang melihat ya, atau guru olahraga sedang mengawasi anak-anak yang sedang melakukan gerak bertumpu dengan tangan, yaitu dengan saling mendorong ya. Jadi bisa kita lihat di situ. Nah, pertanyaan minggu lalu yaitu sebutkan gerakan bertumpu dengan tangan yang lain ya, yang kalian ketahui. Jadi masih banyak gerakan bertumpu dengan tangan yang bisa kita perhatikan anak-anak sekalian. Jadi selain dengan bertumpu dengan tangan, misalkan mendorong teman, nah masih banyak gerakan-gerakan yang lain yang bisa kita perhatikan bersama ya, karena itu mempunyai juga manfaat yang sangat baik untuk kebugaran jasmani. Nah, kita bisa lihat di sini ada ya seorang badut ya. Badut sedang melakukan bertumpu dengan tangan. Nah, kita bisa lihat di situ kakinya sudah berada di atas. Jadi ini sangat menarik ya, karena seorang badut mampu melakukan gerakan bertumpu dengan tangan ya. Nah, kita bisa lihat di situ. Nah, kemudian masih ada lagi yang lebih hebat, yaitu seorang badut bertumpu dengan satu tangan ya, dan kakinya di atas. Nah, sekalian, apakah kalian mampu melakukan hal ini? Tentu ya, sangat mampu, karena jika kita melakukan secara rutin itu akan sangat baik, dan kita bisa terlatih untuk melakukan gerakan bertumpu seperti ini dengan satu tangan. Nah, masih ada yang lebih hebat lagi anak-anak sekalian, yaitu sambil bertumpu dengan satu tangan, kemudian dia juga sambil memegang bola ya, atau di situ ditempatkan bola di atas tangan kanannya. Nah, sekalian, apakah kalian bisa melakukan gerakan seperti ini? Tentunya sangat bisa ya jika kita terus berlatih, dan tentunya harus diawasi oleh guru kita, orang tua kita, atau teman sepermainan kita. Nah, ini yang dinamakan handstand ya, atau berdiri dengan tangan. Jadi tadi gerakan seperti ini yang berdiri dengan tangan ya, dan kakinya itu di atas, itu namanya handstand atau berdiri dengan tangan. Nah, ingat ya anak-anak sekalian, di sini sudah ada ya handstand itu. Harus dibantu ya, harus dibantu oleh guru atau diawasi ya oleh orang tua dan teman kita sendiri. Nah, kita bisa melihat gambar di sini. Dia sedang melakukan handstand dan dibantu oleh teman kita.
Nah, sekalian, jadi berdiri dengan tangan atau handstand adalah salah satu jenis senam lantai yang juga banyak digunakan pada beberapa olahraga lain, seperti yoga dan tari modern. Nah, berdiri dengan tangan berarti menopang seluruh tubuh dalam keadaan stabil, dalam posisi terbalik yang lurus dengan menggunakan tangan. Nah, kita bisa membaca, anak-anak sekalian, jenis senam lantai ini bermanfaat untuk memperkuat bahu, lengan, dan pergelangan tangan. Nah, selain itu, melakukan handstand juga dapat meregangkan otot perut, kemudian meningkatkan rasa keseimbangan, menenangkan otak, serta membantu meringankan stres. Nah, itu manfaat dari bertumpu dengan tangan, itu handstand ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian yang kedua, masih gerak bertumpu dengan tangan, yaitu kayang. Sini kita bisa lihat ada yang anak-anak ya sedang melakukan kayang. Nah, tentunya juga kayang juga kita harus dibantu ya oleh teman kita atau guru kita atau orang tua kita. Harus diawasi anak-anak sekalian. Jadi, nah kemudian kayang adalah posisi tubuh yang bertumpu pada kedua tangan dan kaki, dengan punggung membentuk busur dengan posisi perut yang menghadap ke langit-langit, abdomen. Karena membutuhkan punggung yang cukup lentur, sebaiknya lakukan latihan ini secara bertahap untuk menghindari cedera. Jadi, untuk melakukannya kita harus minta bantuan orang tua atau teman kita untuk melakukan gerakan ini ya secara bertahap. Jadi kita tidak langsung bisa melakukan gerakan kayang yang seperti yang ada pada gambar. Nah, anak-anak sekalian, jadi melakukan jenis senam lantai ini ya, jadi ada manfaatnya lagi ya, dapat bermanfaat untuk meregangkan area dada, meluruskan lengan dan pergelangan tangan, sekaligus bersama kaki, bokong, abdomen, dan tulang punggung. Nah, latihan kayang ini juga memperkuat otot perut, kaki, bahu, tangan, dan pinggang. Nah, seperti itu anak-anak sekalian, gerakan bertumpu dengan tangan. Jadi sudah ada dua tadi ya. Yang pertama itu handstand, kemudian kedua kayang. Saya kira ini sudah cukup ya untuk gerakan bertumpu ya. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah tahu kan gerak bertumpu tangan lainnya ya tadi ya. Setelah minggu lalu kita membahas yang lain, sekarang sudah ada ya. Ada kayang ya sebagai tambahan, kemudian handstand juga. Nah, kemudian gerakan bergantung. Jadi pada pertemuan sebelumnya juga kita membahas mengenai gerakan bergantung. Nah, kemudian yang kita pelajari pada pertemuan kali ini ya, yaitu yang ini. Ini dinamakan apa? Ini dinamakan pull up. Kita akan pelajari yang pull up, gerakan bergantung. Nah, jadi kita bercerita lagi ya, jadi setelah Udin dan teman-temannya melakukan gerak bergantung ya dengan palang yang seperti itu, setelah kemudian dipuji juga oleh Siti, katanya Udin hebat sekali. Dan kata Udin, terima kasih Siti, itu karena aku sering berlatih. Nah, jadi Udin bisa bergantung karena sering berlatih. Nah, setelah pulang dari tempat bermainnya, Udin bersama temannya setelah bermain, Udin kemudian melihat cabang batang pohon yang kuat. Kemudian Udin menggunakan cabang itu untuk melakukan senam. Nah, kemudian Udin melakukan gerakan pull up, yaitu bergantung, kemudian mengangkat badan ke atas. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan pull up ya, anak-anak sekalian? Bagaimana cara melakukannya? Nah, ini ya gerakan pull up. Bagaimana kira-kira? Kita akan membahasnya ya. Nah, cara melakukannya itu siapkan palang sebagai pegangan. Jadi Udin pada saat sudah bermain ya di teman-temannya, kemudian dia pulang, dia kembali bergantung di cabang ya, cabang batang pohon yang kuat.
Kemudian posisi tubuh bergelantung dengan kedua tangan memegang palang. Kemudian angkat tubuh ke atas hingga palang di depan dada. Turunkan tubuh ke bawah seperti posisi awal. Kemudian lakukan gerakan mengangkat tubuh dan menurunkannya kembali secara berulang-ulang. Jadi Udin bisa melakukan semua ini karena dia sering berlatih dalam hal bergantung ya. Jadi setelah tadi pulang bersama temannya, setelah pulang bermain ya, dia kemudian bergantung lagi di cabang batang pohon yang kuat. Dan tentunya anak-anak sekalian, semua gerakan ini harus juga diawasi oleh orang tua. Tidak boleh kita langsung melakukannya tanpa diawasi. Ya, ingat anak sekalian, semua gerakan PJOK itu jika dilakukan di rumah, mintalah bantuan orang tua atau teman sepermainan. Seperti itu anak-anak sekalian. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada tugas ya. Jadi anak sekalian ada tugas. Nah, jadi tuliskan cara melatih kekuatan tangan dengan permainan mendorong dan bergantung di palang atau pull up. Jadi yang tadi itu kekuatan tangan yaitu bertumpu dengan tangan. Kemudian yang kedua, coba lakukan kedua latihan tersebut. Nah, dalam melakukan latihan ini harus diawasi oleh orang tua atau guru kita dan atau teman sepermainan kita. Baik, demikian materi pada pertemuan kita kali ini. Jika belum mengerti silakan ulang kembali videonya anak-anak sekalian. Jika belum dipahami silakan bertanya dan berkomentar di kolom komentar. Baik. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik anak-anak sekalian, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya MJ Kreator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kita melanjutkan materi ya dari sebelumnya. Jadi anak, kita harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan juga selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua dan tentunya olahraga. Nah anak-anak sekalian, jangan lupa ya, jika keluar rumah silahkan jaga jarak dan tentunya pakai masker. Ipin, butang apa ni? Toh, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini pada mata pelajaran PJOK, yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita masih di tema 5, pengalamanku, dengan subtema 3, yaitu pengalaman di sekolah dengan materi berjalan di atas balok titian, dan yang kedua itu sikap pesawat terbang. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini anak-anak sekalian, yang pertama, siswa dapat menjelaskan
prosedur gerak keseimbangan dalam aktivitas senam lantai dengan runtun dan percaya diri. Kemudian yang kedua, siswa dapat memperhatikan gerak keseimbangan dalam aktivitas senam lantai secara tepat. Kemudian yang ketiga, yaitu siswa dapat menjelaskan prosedur keseimbangan sikap pesawat terbang dengan runtun dan percaya diri. Kemudian yang keempat, yaitu siswa dapat memperhatikan gerak keseimbangan sikap pesawat terbang. Nah, seperti itu kira-kira anak-anak sekalian tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, baik, karena subtema 3 itu pengalaman di sekolah, jadi kita akan bercerita bahwa Beni itu setiap hari pergi ke sekolah. Jadi Beni itu merasa senang ketika berkumpul bersama temannya dan bermain. Nah, kita bisa lihat di situ Beni sedang bermain ya bersama temannya. Temannya ini menutup mata ya dan mencari teman-temannya yang ada di sekitarnya. Nah, siswa laki-laki sedang bermain dan yang sedangkan siswa perempuan malah asik bermain dan salah satunya ada juga yang sedang membaca buku. Jadi anak sekalian, ketika kita berada di sekolah itu akan sangat bagus ya ketika kita berjumpa dengan teman dan sahabat. Dan kita sama-sama belajar dan sambil bermain dan belajar juga dengan guru yang sabar selalu. Jadi banyak pengalaman yang bisa kita dapat ya anak-anak sekalian di sekolah. Nah, kadang kita dapat sesuatu yang gembira, kadang juga kita mendapatkan sesuatu yang mengesalkan atau kecewa. Jadi anak-anak sekalian, karena kali ini masih dalam suasana pandemi, jadi kita masih belajar dari rumah ya bersama keluarga. Karena pandemi COVID masih merajalela. Baik, jadi lebih amannya kita belajar dari rumah ya anak-anak sekalian. Nah, jadi Beni dan teman-teman suka berolahraga. Nah, di sekolah itu banyak kegiatan olahraga dilakukan. Misalkan bermain bola, senam irama, hingga berenang. Nah, kali ini kita lihat ya di gambarnya, Beni sedang memperhatikan aktivitas senam lantai. Nah, di sini Beni dan teman-temannya sudah berada di depan matras ya anak-anak sekalian untuk melakukan gerak keseimbangan yang khususnya dalam aktivitas senam lantai. Nah, jadi pada pertemuan kali ini anak-anak sekalian, jadi kita akan mempelajari mengenai berjalan di balok titian. Jadi salah satu gerakan senam lantai adalah gerakan berpindah tempat ya. Nah, salah satu gerakan berpindah tempat adalah berjalan. Nah, sekarang mari kita mempelajari berjalan di balok titian. Nah, di sini anak-anak sekalian sudah ada gambar ya. Ini namanya balok titian. Nah, bagaimana cara melakukan berjalan ya di atas balok titian? Nah, di sini sudah dijelaskan, tinggal kita membaca ya anak-anak sekalian. Bagaimana cara melakukan berjalan di atas balok titian? Nah, yang pertama itu naiklah ke atas balok titian. Kemudian lalu berjalanlah pelan-pelan. Jika perlu rentangkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Jadi kita bisa lakukan bersama teman-teman kita ya. Nah, di sini sudah ada praktik ya dari berjalan di atas balok titian.
kita bisa melihat ya anak-anak sekalian, supaya kita bisa perhatikan juga di rumah. Jadi ini hanya menggunakan sederhana ya, dari balok yang diletakkan di atas meja, dan sudah bisa memperhatikan berjalan di atas balok titian. Dan saya rasa anak-anak sekalian sudah paham ya bagaimana cara melakukan aktivitas ini, yaitu berjalan di atas balok titian. Dan ingat anak-anak sekalian, jika melakukannya kita harus menjaga keseimbangan. Nah, kemudian yang kedua ada lagi dari teman kita, yaitu berjalan di atas tembok ya. Jadi ini hampir sama dengan yang tadi, cuman menggunakan tembok sebagai tempat untuk berjalan. Nah, kita bisa lihat. Nah, jadi dalam merentangkan tangan itu untuk menjaga keseimbangan ya. Nah, jika kita sudah terlatih, kita tidak perlu lagi melakukan rentang tangan. Kita cukup berjalan ya, karena kita sudah terbiasa berjalan di hal seperti ini, atau bisa dikatakan berjalan di atas balok titian. Nah, kemudian ada lagi ya, dari teman-teman kita yang sedang berada di rumah, belajar di rumah, itu menggunakan balok. Nah, baloknya itu sangat kecil, jadi kita harus menjaga keseimbangan, apalagi goyang ya. Nah, ini hampir saja jatuh, jadi kita harus berhati-hati ketika berjalan. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini menggunakan tembok juga di samping selokan, jadi kita harus juga berhati-hati, dan tentunya kita harus menjaga keseimbangan ya, karena tangan kita sudah direntangkan. Nah, bagaimana anak sekalian, sudah dipahami bagaimana cara melakukan berjalan ya di atas balok titian? Nah, kemudian yang kedua yaitu kita akan belajar mengenai sikap pesawat terbang. Nah, bagaimana cara melakukan sikap pesawat terbang? Nah, di sini sudah ada tulisannya ya. Jadi gerak keseimbangan dapat dilakukan di tempat. Jadi bisa sambil duduk atau berdiri. Jadi sikap pesawat terbang itu dilakukan sambil berdiri. Nah, caranya itu kedua tangan direntangkan ke samping, kemudian badan dicondongkan ke depan, kemudian angkat kaki kanan ke belakang dan diluruskan. Tahan hingga 8 hitungan. Intinya kita harus menjaga keseimbangan ya dalam melakukan namanya sikap pesawat terbang. Dan jangan lupa dilakukan bergantian ya dengan kaki-kaki kita ya. Nah, di sini sudah ada teman kita yang mencoba untuk memperhatikan sikap pesawat terbang. Nah, kita harus menjaga keseimbangan. Nah, diganti lagi dengan kaki yang lain. Nah, kemudian masih ada dari teman kita yang coba. Nah, diganti dengan kaki sebelahnya. Nah, ini masih ada ya. Coba untuk memperhatikan sikap pesawat terbang. Nah, ini seperti pesawat betulan ya. Jadi dalam melakukan sikap pesawat terbang kita harus agak-agak menunduk dan kaki kita upayakan lurus ke belakang. Nah, seperti ini juga yang dilakukan oleh teman kita. Kita harus lebih nunduk lagi ya anak-anak sekalian, supaya kita melakukan sikap pesawat terbang itu dengan baik, dengan
dan benar. Nah, setelah kita menyimak sikap pesawat terbang, kira-kira sikap mana yang kamu sukai ya anak-anak sekalian? Ada 3 tadi, ada yang agak tidak terlalu menunduk, ada juga yang menunduk. Tapi alangkah baiknya jika kita melakukan yang menunduk ya, seperti ini. Nah, setelah kita melakukan gerakan keseimbangan dari kedua tadi, nah kira-kira gerakan yang mana kalian sukai? Apakah berjalan di balok titian atau sikap pesawat terbang? Dan saya rasa anak-anak sekalian, kalian menyukai dua-duanya. Baik, demikian ya materi kita kali ini. Ada tugas yang bisa kita berikan. Yang pertama itu, tuliskan cara melatih keseimbangan berjalan di balok titian dan sikap pesawat terbang. Jadi sudah tadi saya jelaskan, tinggal ulangi kembali. Kemudian yang kedua, coba lakukan kedua latihan tersebut. Baik, seperti itu ya anak sekalian, tugas pada pertemuan kita minggu ini. Nah baik, demikian materi yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika belum mengerti, silakan ulangi kembali videonya. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama saya, anak-anak sekalian, di channel ini. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sehat selalu ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan juga membantu orang tua, dan tentunya olahraga. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kita masih di tema 5 ya. Dan sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak sekalian, kita masih di tema 5 ya, pengalamanku, dengan subtema 4, pengalaman yang berkesan. Dengan materi gerakan keseimbangan senam lantai ya, dengan berdiri sikap menyamping. Nah tentunya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, setelah menyimak video ini, siswa dapat menjelaskan gerak keseimbangan dengan tepat. Nah kemudian yang kedua, yaitu siswa dapat melakukan gerakan keseimbangan dengan tepat. Tentunya yaitu berdiri sikap menyamping. Nah anak-anak sekalian, jadi banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Ada pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan. Pengalaman itu disebut dengan pengalaman yang berkesan. Misalnya pengalaman belajar bersepeda bersama ayah, pengalaman dibacakan
cerita oleh ibu, pengalaman bermain lempar bola bersama teman, ada juga pengalaman berkunjung ke kebun binatang. Nah, semua itu merupakan pengalaman yang berkesan. Anak pasti mempunyai pengalaman yang berkesan ya. Jadi silakan ceritakan kepada teman-temannya. Nah, tentunya anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi ini ya. Jadi pasti kalian sudah tahu ini sedang melakukan apa. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak sekalian, ini sedang melakukan yang namanya berjalan di balok titian. Nah, kemudian masih ada ya gambar, ini juga gambar tebakan. Itu juga kita pelajari pada minggu sebelumnya. Jadi kira-kira ini melakukan gerakan apa anak-anak sekalian? Nah, betul sekali. Ini melakukan yaitu sikap pesawat terbang. Nah, jadi ini melakukan sikap pesawat terbang. Semua ini yang saya tunjukkan itu merupakan gerakan keseimbangan ya. Jadi kita masih mempelajari gerak keseimbangan pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak sekalian, Siti mempunyai pengalaman yang mengesankan. Di sekolah ada praktik senam lantai. Nah, Siti belum bisa melakukannya dengan benar. Nah, kemudian karena Siti belum melakukannya dengan benar, Lani dan Dayu melihat kegelisahan Siti. Nah, kemudian mereka membantu Siti berlatih. Mereka memberi semangat sampai Siti bisa. Nah, Siti sangat berterima kasih kepada teman-temannya. Nah, Siti berhasil melakukan gerakan keseimbangan. Bapak guru memujinya. Dan Siti pun bersyukur. Nah, pada kegiatan olahraga Siti belajar gerakan keseimbangan. Hal itu menjadi pengalaman berkesan bagi Siti. Nah, dukungan teman-temannya membuat Siti lebih percaya diri. Nah, setelah diajari oleh temannya dan diberi semangat, nah di rumah Siti belajar ya gerakan keseimbangan terus-menerus sampai bisa. Nah, kemudian ada ibu menyemangati Siti. Ibu juga memuji keberanian serta kegigihan Siti. Nah, sekalian ayo kita lakukan gerakan keseimbangan seperti yang dilakukan oleh Siti. Nah, dalam melakukan ini kita harus berhati-hati ya. Kemudian kita minta pengawasan dari guru kita ya atau orang tua dalam melakukannya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama itu berdiri sikap menyamping arah gerakan. Nah, kemudian yang kedua, kaki dibuka sedikit lebar. Kedua tangan lurus ke atas. Pandangan ke depan. Jatuhkan badan ke samping kiri. Letakkan telapak tangan kiri ke samping kiri. Hitunglah 1 sampai 20. Nah, kemudian lakukan gerakan mengarah sebaliknya dengan hitungan yang sama. Nah, kemudian kembali ke posisi berdiri seperti semula. Saya kira ini gerakannya sangat mudah ya anak sekalian. Nah, di sini sudah ada teman kita yang akan mempraktikkan gerakan berdiri ya sikap menyamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Al-Fatih nama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran PJOK latihan keseimbangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18. 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, Lihat ke depan muka tak. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi dalam melakukan gerakan keseimbangan, khususnya untuk berdiri sikap menyamping, kita tidak boleh bersandar di tembok ya. Jadi namanya juga gerakan keseimbangan, jadi kita harus melakukan di ruang yang terbuka dan tidak boleh bersandar di tembok atau yang lainnya. Saya kira anak-anak sekalian sudah mengerti ya. Nah, ini masih ada lagi. Melakukan gerakan keseimbangan dengan tepat. Silakan dimulai dengan hitungan 1 sampai 20. Tangan lurus ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Nah, saya kira seperti itu ya anak-anak sekalian, gerakan keseimbangan pada pertemuan kali ini. Dan ada tugas dari saya ya, yaitu yang pertama, tuliskan cara melatih keseimbangan dengan berdiri sikap menyamping. Jadi seperti yang telah dicontohkan pada video ini. Nah, jawabannya itu saya kira sangat mudah ya, jadi ada jawabannya di video ini. Kemudian yang kedua, coba lakukan latihan tersebut. Jadi kita bisa melakukan kembali latihannya ini di rumah. Baik anak-anak sekalian, demikian ya pertemuan kita pada kali ini. Jika belum mengerti, silakan ulangi kembali videonya. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, demikian materi yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.